Halo teman-teman, selamat datang di Suara Berkilas, sebuah wadah diskusi untuk mendalami berbagai fenomena sosial di sekitar kita. Saya Lulu sebagai host dan Chris sebagai narasumber. Uh, Baik kita mulai pembahasan Kristo. Berdasarkan apa yang Anda lihat di lingkungan sekitar, apa sebenarnya masalah utama yang muncul ketika tangan Anda lebih sering menyentuh layar dibandingkan benda nyata? Ya, jadi itu dari hasil pengalaman saya setelah libur kemarin teman-teman saya dan lebih jelasnya itu keponakan saya Ya, mereka itu lebih banyak melakukan aktivitas kreativitas dengan gawai atau gadget, banyak handphone, sentuhan jari mereka itu yang terus menerus, tidak ada latihan untuk mengembangkan motorikas mereka. Dari yang motorikas itu adalah angka, lompat, lari. oke. Tidak gilat motorikas mereka tidak gilat sehingga mendengar Oke. Jadi artinya layar yang bikin itu tidak memberikan tantangan fisik bagi tangan anak ya Kristo. ya. Nah, jadi jelasnya itu tidak ada tantangan fisik. Jadi kita perlu sebagai calon guru atau siswa juga perlu untuk menjelaskan terhadap ponakan-ponakan teman atau adik-adik kita bahwa dengan sentuhan layar itu tidak ada tantangan, sehingga kebiasaan itu menjadikan jari-jari kita itu sudah ada kekuatan energi untuk melakukan aktivitas yang lain. Latihan-latihan yang kecil seperti menyusun balok-balok atau meminta mereka untuk mengerjakan tugas rumah yang sederhana dan aman. Intinya bahwa menurut aktivitas mereka bisa cermat. Oke. Lalu bagaimana dengan cara berpikir mereka Kristo? Seringkali kita melihat anak-anak sekarang sangat tidak sabar jika tidak memegang gawai. Hal ini mempengaruhi kognitif mereka. Ketika anak-anak juga keseringan berhadapan dengan gawai di tempatnya yang sekarang itu handphone, keseringan tersebut mempengaruhi kognitif mereka sehingga mereka ketika tidak memegang berhadapan dengan gawai, rasa bosan itu muncul karena aktivitas yang mudah gawai itu mempengaruhi kognitif mereka. Oke. Jadi kemampuan berpikir mereka menjadi kurang Ya, terlatih untuk menghadapi kesulitan di dunia nyata atau gimana? kita dapat keseringan menjawab sehingga kita sulit berhadapan dengan aktivitas berat. Contohnya ketika disuruh untuk lari ataupun membersihkan rumah lah, membersihkan rumah yang belum besar, contohnya begitu ya. Itu mereka sulit karena terpengaruh oleh gawai. Jika kondisi demikian, apa yang bisa kita lakukan sebagai orang-orang yang berada di sekitar mereka? Gimana? Itu sebagai orang-orang yang pencerahan gitu ya, supaya mereka lebih mengetahui bahwa hal yang mereka lakukan ini jika berlebihan ataupun perlu diperhatikan karena jika berlebihan itu pada mereka. Saran saya dan teman-teman semua, saran saya bahwa kita perlu memperhatikan terhadap kita, teman-teman,
untuk tidak berlebihan dalam penggunaan gawat, tepatnya handphone, karena sentuhan-sentuhan di sini itu bisa mengakibatkan atau bisa berakibat fatal terhadap proses perkembangan fisik maupun psikomotor. Oke baik, terima kasih untuk saran dan masukannya ya. Oke, terima kasih karena sudah mengikuti podcast ini. Karena saya merasa senang karena diskusi yang sangat mencerahkan. Ternyata sebuah tangan pada dunia nyata adalah nutrisi bagi otak anak agar dapat berkembang dengan baik. Terima kasih Kristo karena sudah memberikan jawaban atau saran atau masukannya. Oke. Saya Amino sebagai host mengundurkan diri. Terima kasih untuk saudara ya. Terima kasih ya. Oke, itu aja video dari kami.